Perkenalkan, nama saya Santi Monika Silalahi dengan NIM H1B120039. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi partai politik dan sistem kepartaian. Sebagaimana ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah Partai Politik. Dosen pengampu Pak Hatta Abdi Muhammad. Baiklah, sebelum kita sampai kepada fungsi partai politik dan sistem kepartaian, alangkah lebih baik jika kita mengetahui apa itu partai politik terlebih dahulu. Salah seorang ahli bernama Meriam Budiarjo mengatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang mempunyai orientasi, cita-cita, dan nilai yang sama. Tujuan dari kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya. Kemudian, partai politik sendiri juga memiliki level, tingkat pengertian tersendiri baik dalam masyarakat, sistem politik, dan juga kehidupan sehari-hari. Dalam masyarakat, partai politik merupakan mekanisme umum untuk mengatasi konflik. Sementara dalam sistem politik, partai politik merupakan lembaga yang di dalamnya terdapat kebijakan sebagai penekan untuk kelompok lain. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, partai politik merupakan bagian penting di dalam rekrutmen kelas-kelas politik. Baiklah, kita akan memasuki fungsi-fungsi partai politik. Fungsi partai politik terbagi menjadi 4. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi politik. Yang kedua, sebagai sarana sosialisasi politik. Yang ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Dan yang keempat, sebagai sarana pengatur konflik. Fungsi partai politik yang pertama ialah sebagai komunikasi politik, di mana di satu pihak partai politik memiliki kewajiban untuk merumuskan kepentingan dan menggabungkan atau menyalurkan kepentingan dari masyarakat untuk disampaikan dan diperjuangkan kepada pemerintah. Dan di sisi lain, partai politik juga berfungsi untuk menjelaskan dan menyebarluaskan kebijakan-kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Jadi di sini partai politik sebagai komunikasi politik itu berperan dua arah, yang mana satu ke pemerintahan untuk masyarakat dan yang kedua masyarakat untuk pemerintah. Jadi partai politik sendiri merupakan seperti jembatan yang menghubungkan antara pemerintah dengan masyarakat. Dengan kata lain, komunikasi politik ini terjadi dua arah, antara yang memerintah dan diperintah. Dan di sini, partai politik merupakan jembatan atau penghubung antara yang memerintah dan diperintah tadi. Alangkah lebih baiknya jika komunikasi antara masyarakat dan partai politik maupun partai politik dengan pemerintah itu harus terjalin dengan baik. Karena baiknya komunikasi akan mengakibatkan dan berdampak positif juga kepada apa yang disampaikan nantinya baik untuk masyarakat maupun untuk pemerintah. Juga penyaluran akan kebijakan-kebijakan serta aturan-aturan akan tersampaikan dengan baik jika komunikasi terjalin dengan baik. Yang kedua ialah sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses melalui mana seseorang memperoleh sikap dan orientasi fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Dengan adanya sosialisasi politik, partai politik akhirnya bisa menentukan sikap politik seseorang, bagaimana cara dia berbicara, bagaimana cara dia menyampaikan argumennya, lalu perbuatannya ke depan seperti apa. Itu akan terlihat ketika sosialisasi politik dilakukan. Yang ketiga ialah rekrutmen politik. Rekrutmen politik ialah suatu proses di mana partai politik mencari anggota baru dan mengajak sebanyak-banyaknya orang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Rekrutmen politik akan menjamin kontinuitas dan kelestarian partai serta sekaligus merupakan salah satu cara untuk menyeleksi
para calon pimpinan atau pemimpin bangsa nantinya, yang mana elit politik yang akan dipilih dalam partai politik harus memiliki sejarah pendidikan yang tinggi, lalu memiliki karakter dan maupun attitude yang baik, bagaimana layaknya seorang pemimpin ke depannya, agar tidak salah memilih, agar ke depannya bangsa ini bisa menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa yang maju. Yang keempat adalah sistem pengatur konflik, yang mana dengan kita memakai sistem demokrasi, segala perbedaan yang berada di tengah masyarakat, yang memiliki keanekaragaman budaya, saling terbuka antara satu dengan lainnya akan selalu ada. Oleh karena itu, tidak menutup kemungkinan untuk terjadinya sebuah konflik di tengah masyarakat. Disinilah peran partai politik, yaitu sebagai wadah untuk mengatasi konflik, atau sekurang-kurangnya untuk meminimalisir konflik yang terjadi yang disebabkan oleh perbedaan keanekaragaman budaya maupun suku maupun adat. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, adat, dan budaya, juga memiliki agama yang berbeda-beda. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem satu partai. Sistem satu partai berarti satu-satunya partai dalam sebuah negara, maupun partai yang mempunyai kedudukan dominan di antara beberapa partai lainnya. Pada praktiknya untuk kehidupan sehari-hari, sistem satu partai ini memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, tidak adanya perlindungan HAM maupun jaminan HAM. Karena sistem satu partai ini selalu berbarengan dengan sistem kediktatoran di mana kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif itu berada di satu tangan, sehingga pelaksanaan kekuasaannya pun sewenang-wenang. Yang kedua, tidak terciptanya perwujudan masyarakat yang sejahtera. Di sini, sebagai contohnya, kita bisa melihat pemerintahan Khmer Merakeu Sampan di Kamboja dan Mao Tse-tung di Cina. Lalu, yang ketiga, tidak adanya sistem kontrol sosial. Yang keempat, sistem partai tunggal ini tidak mengakui adanya kebebasan pers. Dan yang terakhir, rakyat tidak mempunyai pilihan untuk mengemukakan pendapat maupun hak-haknya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sistem dua partai. Sistem dua partai merupakan adanya dua partai dalam sebuah negara atau beberapa partai, tetapi dengan dominan dua partai tersebut. Partai-partai ini terbagi ke dalam dua partai, yang mana partai yang berkuasa ialah partai yang menang dalam pemilu, dan partai yang oposisi ialah partai yang kalah dalam pemilu. Negara-negara yang menganut sistem dua partai ini ialah Inggris dengan partai buruh dan konservatifnya, lalu ada Amerika dengan partai Republik dan partai Demokrat, serta ada Jepang dan juga Kanada. Kelebihan-kelebihan yang terdapat dalam sistem dua partai yang pertama ialah adanya keterikatan pada konstitusi negara. Yang kedua, program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Yang ketiga, dalam sistem distrik, suara yang dihasilkan selalu suara mayoritas untuk pemilu. Yang keempat, terwujudnya stabilitas pemerintahan yang berjalan sesuai dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Yang terakhir ialah pergantian pemerintahan dalam sistem ini dengan pemilu sistem distrik cenderung berjalan normal. Baiklah, yang ketiga ialah sistem multipartai, yaitu merupakan adanya partai-partai politik yang lebih dari dua partai dalam sebuah negara. Sistem ini banyak dianut oleh beberapa negara. Yang pertama, Indonesia, Malaysia, Belanda, Perancis, Swedia, dan sebagainya.
Kelemahan dalam sistem multipartai ialah pemerintahan selalu berada dalam keadaan kurang stabil. Yang kedua, program-program pemerintahan berjalan kurang efektif. Yang ketiga, ideologi partai politik tidak lagi melandasi konstitusi negara atau falsafat hidup suatu bangsa. Sistem ini cenderung lambat dalam mengembangkan pertumbuhan ekonomi makro dan mikro. Beralih dari Maurice Diverger, yaitu sistem satu partai, dua partai, dan multipartai, sekarang kita menuju sistem kepartaian yang dikelompokkan berdasarkan pertimbangan oleh Giovanni Sartori. Yang pertama ialah predominant party system. Predominant party system ini ialah sistem kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi atau bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis. Sehingga yang terbangun dalam partai ini ialah partai politik yang memiliki perspektif fungsi atau dominan. Lalu, sistem predominan partai juga menyediakan kesempatan bagi banyak partai yang hendak berkompetisi dalam pemilihan umum. Namun karena tidak ada perbedaan ideologis yang berarti, maka partai pemenang dalam pemilu akan tetap mengakomodir partai yang lainnya. Sehingga akhirnya partai ini lebih mengutamakan konsensus politik dibandingkan dengan kepentingan ideologis. Oleh karena itu, sistem politik ini cenderung bersifat mempertahankan status quo. Yang kedua ialah moderate pluralism system, yaitu sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam, sehingga dapat saja pemilih satu partai dapat berpindah ke partai lainnya. Demikian juga di tingkat parlemen, partai-partai yang memiliki peranan kepartaian yang menggambarkan kurang adanya perbedaan ideologi yang tajam antara partai-partai yang berinteraksi atau bahkan dapat dikatakan tidak ada perbedaan pandangan ideologis. Sehingga yang terbangun dalam partai ini ialah partai politik yang memiliki perspektif fungsi atau dominan. Lalu, sistem predominan partai juga menyediakan kesempatan bagi banyak partai yang hendak berkompetisi dalam pemilihan umum. Namun karena tidak ada perbedaan ideologis yang berarti, maka partai pemenang dalam pemilu akan tetap mengakomodir partai yang lainnya. Sehingga akhirnya partai ini lebih mengutamakan konsensus politik dibandingkan dengan kepentingan ideologis. Oleh karena itu, sistem politik ini cenderung bersifat mempertahankan status quo. Yang kedua ialah moderate pluralism system, yaitu sistem kepartaian suatu negara di mana partai-partai politik yang ada di dalamnya memiliki ideologi yang berbeda-beda. Namun, perbedaan ideologi tersebut tidak begitu tajam, sehingga dapat saja pemilih satu partai dapat berpindah ke partai lainnya. Demikian juga di tingkat parlemen, perbedaan ideologi antar partai tidak begitu besar. Sistem kepartaian pluralis moderat akan sesuai bila dilihat dari segi efektivitas sistem partisipasi politik warga negara.
sistem perwakilan politik, dan pemerintahan presidensial. Indikator sistem kepartaian pluralisme moderat ialah yang pertama, parpol merupakan sarana yang digunakan masyarakat untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya sehingga setiap anggota maupun parpol mempunyai basis sosial yang kuat. Yang kedua, partai tidak saja dikelola sebagai badan publik, tetapi juga dikelola berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara yang demokratis. Yang ketiga, jumlah parpol di DPR dan DPRD tidak terlalu banyak, akan tetapi juga tidak terlalu sedikit, sehingga dua macam koalisi parpol dapat dibentuk secara relatif lebih solid. Unsur lain dalam indikator sistem kepartaian pluralisme moderat ialah menjalankan fungsi representasi politik. Fungsi merumuskan dan memperjuangkan alternatif kebijakan publik berdasarkan aspirasi dan kepentingan konstituen dan ideologi partai. Pengelolaan partai politik sebagai badan publik secara demokratis dan desentralisasi. Dan independensi keuangan partai harus terjamin untuk mewujudkan sistem kepartaian pluralis moderat menjadi kenyataan politik. Kemudian yang ketiga ialah sistem kepartaian polarisasi yang tegas dan jelas atau polarized pluralism system. Sistem kepartaian seperti ini pada umumnya berkembang di negara majemuk atau pluralis secara kultural sehingga banyak partai yang muncul. Dalam konteks ini, sistem kepartaian seperti potensial terjadi pertentangan politik antara partai politik yang satu dengan partai politik lainnya. Oleh karena itu, sistem kepartaian polarized pluralism mempunyai tendensi konsensus yang rendah. Bahkan pada titik ekstrimnya, potensial memicu perpecahan politik atau sentrifugal. Robert Dahl juga mengidentifikasikan sistem kepartaian dasar tingkat kompetisi dan oposisi partai dalam sistem politik, bukan dari aspek jumlah partai politik. Dengan sudut pandang ini, sistem kepartaian dibagi menjadi 4. Yang pertama, persaingan penuh. Yang kedua, kerjasama dalam sistem kompetitif. Yang ketiga, bergabung dalam sistem kompetitif. Dan yang keempat, bergabung sepenuhnya. Kesimpulan yang bisa saya berikan atas penjelasan yang telah saya paparkan tadi ialah fungsi politik yang dari keempat tadi, jika dijalankan oleh elit politik maupun calon elit politik ditetapkan dalam dirinya, kemudian dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat, itu akan baik. Karena pada dasarnya fungsi dari partai politik tadi itu sudah baik. Namun balik lagi kepada elit politiknya, apakah dia benar-benar ingin untuk merealisasikan keempat fungsi tersebut, atau dia hanya ingin mencari kedudukan lalu memperkaya diri sendiri. Karena sebagaimana yang kita ketahui, Indonesia, partai politiknya sendiri maupun elit politiknya sendiri belum tentu baik. Karena melihat kasus-kasus yang terjadi, terus banyak para elit politik yang tertangkap korupsi, kemudian banyak elit politik yang terkena kasus-kasus lain, itu menunjukkan bahwa elit politik tersebut telah lupa dan telah menghilangkan dalam dirinya fungsi partai politik yang sebenarnya. Lalu janji-janjinya
yang terdahulu itu telah dihilangkan olehnya.